kembali lagi ke Fun Between the Legs di episode ke berapa pun? Lo bisa lihat nanti di cover YouTube-nya. Capek ya? Capek inget ya? Tapi inget. Nah, hari ini tuh kita beda dong. Apanya? Nggak kayak episode yang lain karena bintang tamu kita kali ini tuh gadis-gadis yang setiap hari hidupnya di atas sepeda. Gokil. Buat mereka itu sepedahan bukan cuma sepedahan, karena ada karya yang dihasilkan dari sepedahan. Mantap. Seru banget. Gokil. So stay tune, jangan kemana-mana. Abis ini kayak biasa kita ada bike check dari salah satu bintang tamunya. Setelah itu kita akan ngobrol sama mereka, bahas apa yang udah mereka lakukan terhadap skenanya dan apa yang akan mereka lakukan Ke depannya. Oke. Stay tune, tetap bareng sama kita di Fun Between the Legs. Halo, nama gue Dia. Di sini gue mau jelasin sedikit tentang sepeda gue. Namanya Drew. Ini Diamondback Response Sport tahun 1993. Diamondback Response Sport ini adalah cikal bakal dari Diamondback Racing. Frame ini gue dapat dari temen gue. Kebetulan ini size-nya 16, pas banget sama gue. Sebelum ini adalah sepeda kedua gue. Sebelumnya gue sempat pakai Suzuki, dan di sini bisa dilihat gue pakai handlebar Surly, Sunrise. Group setnya gue pakai Shimano Diore. Kalau seat post ini masih bawaan dari Diamondback-nya. Terus hand grip gue pakai Ricci yang trail. Nah di sini gue juga dari cantilevernya ini masih sesuai katalognya, gue pakai Shimano Altus. Cranknya juga Shimano Altus. Gue pakai pedal MKS Sylvan Touring. Di sini gue pakai rims Alesa Explorer. Gitu. Saddle gue pakai Brooks Cambium yang Carve C17. Nah di sini karena gue cewek ya, barang bawaan gue kalau sepedaan banyak. Gue pakai bag dari Baumbay. Biasanya kalau misalkan yang di saddleback ini gue bisa naro ban dalam, terus kayak kunci L gue taruh sini. Sisanya di depan gue naro kayak baju ganti biasanya. Terus apa yang mau gue bawa kayak charger, dompet segala macam gue taruh di depan. Nah ini shifter gue pakai Shimano Alivio. Sebenarnya sepeda ini udah nggak period korek banget. Jatuhnya udah hybrid karena udah banyak yang gue ganti-ganti, partsnya udah nggak sesuai sama katalog aslinya sebenarnya, tapi beberapa masih sesuai katalog. Kenapa gue milih Diamondback Response Sport ini? Awalnya gue sempat ngulik tentang Diamondback sebelum gue akhirnya beli punya temen gue. Historinya menarik. Kebetulan ini juga USA ya, dimana itu kiblat MTB di situ gitu loh. Jadi kayak dan warnanya gue suka gitu, unik. Walaupun ini forknya aslinya sebenarnya dia pakai shock, cuman di sini udah gue ganti rigid supaya lebih nyaman aja sih gue. Di sini gue pakai Maxxis Crossmark. Gue pakai Maxxis Crossmark ini yang 195 karena pertama dia enteng. Sebenarnya dua ban ini dia cuman kayak 500 gram gitu. Tadinya gue pakai 210, cuman gue ngerasa masih berat aja pas gue pakai 210. Akhirnya gue milih untuk yang lebih kecil 195, pas, nggak terlalu kurus, tapi dia nggak berat juga buat gue. Jadi gue pilih ini. Battle cage-nya di sini gue pakai dari Topic. Ini gue kalau bidon gue pakai Finger Cross yang udah lama, ini udah nggak ada lagi. Gue kebetulan suka banget warna hijau kan, akhirnya pertama kali gue lihat gue langsung take, nah, gue ambil. Oke, sekian bike check dari gue Dia tentang sepeda gue yang namanya Drew Diamondback Response Sport ini. Thank you. Siapa nih? Sapose. Halo. Hai. Bisa nggak? Bun, bisa nggak Bun? Bisa. Oke, aman. Mas Haji. Gue bawa temen gue nih satu lagi. Gaul banget. Maaf nih mengganggu. Dia. Apa
kabar dia? Sorry. Makin hari makin keren. Halo. Akhirnya ketemu Sehat, gue setelah sehat. follow-followan doang. Hai. Asli. Akhirnya. Gue follow dia 4 kali loh. Lu 4 kali? Mas, kamu gitu terus, Mas. Setiap episode. Ada belum yang baru soalnya. Kamu Jokesnya setiap episode ganti. gitu terus. Iya. Mbak, ini tiketnya. Juga itu terus. Kamu udah gimana? Waduh, kursi saya. Tenang. Kamu udah sini enak Gue tuh follow terus kayak Dek nih kita kayak harus ngobrol deh. Ini terlalu keren kalau nggak asli kita ngobrol. parah. Gue kadang-kadang kalau mau tidur gue harus buka dulu. Oh gitu. Bangun tidur gue juga buka lagi. Tapi mau ke kamar mandi lu buka lagi? Enggak. Nggak gitu ya, tahu. nggak gitu. Enggak ngomong enggak anyway. Thank you banget ya. Udah mau ikutan Fun Between the Legs. Gitu. Di episode 727. Yo iya. Udah segitu. 700. Banyak juga ya ternyata. Lumayan. ya. Rajin, syuting tiap hari. Rajin ya? Gimana ngatur waktunya tuh biasanya? Emang karena nggak ada kerjaan. Kalau kita ngatur waktu nggak jago ngatur makan yang jago. Ngatur makan. Hari ini makan besok enggak. Oh gitu ya. Bener. Ngatur waktu nggak jago, ngatur duit apalagi. Apalagi. Oke. Fun Between the Legs ini tuh adalah sebuah acara apa tuh? Kumpul-kumpul kali ya. Iya, ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol. sama teman-teman yang ada di sekitaran kita lah. Iya. Teman-teman yang kita rasa punya interest yang sama kita. Sepeda sama dandan. Benar. Yang penting itu aja tuh, sepeda dan Iya. Sepeda dan gaya. Benar. Ini kayak Mas Mulu hari ini biasanya nggak pakai. Asli. Nggak pernah. Ini Saya nggak dijebak, Mas. Ini bagus dari siapa? Gus Naldi. Dari Bian. Oke. Terus kalian gimana, sehat ya? Sehat. Oke, gue terus ya. Gokil Masih sih, gue kalau ngeliat lumayan. IG-nya ya. IG lo tuh, waduh aktif banget kan. Setiap hari sepedahan ya? Enggak juga. Oh, enggak. Tapi weekend pasti dong. Weekend pasti. Lumayan, lebih sering mereka Dek dibandingin kita. Parah, kita nggak sering belanjanya. Benar. Belanjanya ya. Alasannya ya Iya, buatnya. Benar. Anyway, Dea dan dia aktif bersepeda. Iya. Boleh ngobrol dikit nggak sih? Lo tuh berdua aktif sepedaannya dari kapan sih sebenarnya? Kalau ngeliat bentuk sepeda lo sih buset. Ya kan? Gue feeling ini kena petirnya minggir. Waduh. Kena beceknya minggir dom. Bukan sepeda biasa. Shit. Bukan. Sepeda ini Bukan sepeda biasa. sepeda ajaib. Sepeda ajaib. Sepeda listrik. Gimana? Dari Mbak Diah dulu mungkin. Siapa? Kalau dibilang kecemplung sebenarnya enggak ya. Kejebak. Enggak juga. Cuman Sambil. gue baru main sepeda itu pas awal pandemi. Produk pandemi jadinya. Produk pandemi. Gue Tadinya pertama main itu rollerblade. enggak. Hongkong. Tadinya Sepak takraw. Takraw api lagi. Makin susah. Jongklak. Serius ngomong dong. Ini mau Serius tamu. dong. Iya, maaf. Awal gue itu waktu itu sama Veloji Tensa sama teman-teman yang lain. Akhirnya dari situ itu gue kayak merasa gue seneng nih main sepedaan. Dan kebetulan teman-teman sepeda gue itu rata-rata mereka bekerja di dunia kreatif, which is itu goals gue. Dan gue ada happiness sendiri di situ sampai akhirnya gue jatuh cinta sama sepeda. Dan dari sepeda ini gue berkesempatan untuk menambah link pertemanan gue dan itu salah satu poin plus buat gue. Keren banget. Iya Dia sih. jejaring. 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 Intinya dari Sindikat. kemarin kita ngobrol tuh sepedaan itu jejaring. Bener mas. Jejaring, Apalagi sekarang pandemi itu kan semuanya main sepeda, tiba-tiba lo ketemu orang di Benar, jalan terus lo orang bisa baru. randomly set Iya, gitu kan. hai gitu. Bisa hai seru-seru pinjem duit dong. Iya. Iya, itu juga. Lah, kita kan terberangkat pun gitu. Apa? Gua rading sama lu, rading sama Anom, rading sama ini, terus kita ngapain yuk? Bikin ini. Iya, benar. Salah satunya. Iya. Benar-benar. Produk konkretnya gitu. Iya. Kalau lo sepeda udah lama? Udah lumayan lama sih Dari TK? enggak SMA. Teh kecil. Oh SMA. SMA. Karena awalnya emang buat commute ke sekolah. Ih seru banget. Jadi Lo dari dari- kecil emang udah komit sekolah naik sepeda? Iya. Tapi rumah lu Karena jauh deket sih. sama sekolah jauh. Enggak, dari Cinere Cinere ke ke- Simatupang. Deket kan? Cuma tuh Lumayan. high scope. Iya. I'm sorry. So, Syusyure gitu ya. You know like 3 months ago. Like 3 months ago, I was. tapi lu dari rumah ke sekolah terus berlanjut sampai sekarang commute-nya. Sekarang kan karena pandemi tahun lalu sama PPKM, jadi sempet Soker anjing. agak yang fokus. Jadi mau Iya, tiba-tiba gitu, kayak langsung buyar.
Iya, jadi kalau sekarang sih lebih ke mencari apa ya, refreshing aja kalau sekarang. Oke. Commute-nya belum dimulai lagi. Ke kantor belum ya? Belum, masih penyesuaian. Karena kan kantor juga belum masuk full kan jadi. Boleh bareng sih kalau kita mau kantor Kuningan kali ya. Kuningan. Searah. Lo siapin jalu aja, pasang jalu. Di belakang injak. Iya benar-benar gitu ya. Udah tahu kantor Kuningan. Udah tahu kantor Kuningan. Mending ngomong stalking ya. Enggak kan tadi ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Saya riset, Pak. Mau ngomong apa lu? Masuk apa nih? Masuk abri mau lo. Kalian tuh kalau sepedaan tuh feeling apa nih? Ini lumayan deep sih. Feeling apa tuh yang lu dapat tuh dari sepedaan? Atau apakah ya feeling yang lu rasakan Yang lah? gue rasakan saat bersepeda. Feeling yang gue rasakan pertama pasti happiness ya. Hampir sejauh gue main sepeda ini, gue belum ada kayak set story gitu, gue hampir nggak pernah gitu. Semuanya happy. Semuanya happy, kayak ketemu teman-teman baru happy, ketahu tempat-tempat baru happy. Gitu sih sejauh Kalah ini. bidding palingnya. Hah? Yang bikin gak happy. Kalah bidding. Kalah bidding. Kalau Beli barangnya. belum pernah bidding juga sih. Belum pernah bidding gue kan. Orang tadi juga baru sekali di Antiga. Nah kalau lo sepedahan gimana? Iya, feeling of freedom. Jadi lebih buat apa ya? Menikmati momentum pas lagi ada di sepedanya itu. Gitu. Di Lagi jalan. mengkayu-kayu itu set kayak Lihat gitu. kanan kirinya. Lihat kanan segala kiri macamnya. gitu. Terus tiba-tiba lapar, Bisa jadi- melipir gitu. Tapi lo berarti kayak, oke pertanyaan gue adalah kalau lo goes tuh lo mengikuti jalur yang sama terus, Iya. Atau Atau- explore. Oh, explore sih biasanya. random aja gitu. Random aja gitu. Ketemu gang apa masuk gitu kan. Gimana hati aja ya. Gimana hati aja. Gitu. Lo berarti kalau gue emang udah ke mana-mana banget gitu ya. Gue pengalaman yang paling gue inget pas gue di Jogja sih, sama teman-teman baik tuh ngopi waktu itu diajak ke Pantai Samas, endingnya tuh di situ. Jadi kita ngarah ke Sunset. selatan, nggak Selatan tuh. siang-siang panas Tengah hari banget. Benteng. Sunbathing. Enak tuh. Sunbathing Sunbathing. jatuhnya. Sunbathing. Ke arah selatan situ ya udah jalurnya flat gitu sih, kayak hampir bolak-balik 70 kilo ada kali. Jauh itu, Kalau 70 di Jogja tuh kok bisa ada Baron kan. Pantai Baron sama Parangtritis. Nah, kalau Parangtritis kan udah komersil kan. Iya. Ini ada Baron sama situ tuh Baron gue baru denger sih. ada Pantai Baron serute lah. Kamu dulu di sana ngepang ya? Smile tour. Makanya lu tur-tur nih. Gue pernah di Jogja 2 tahun jualan tape. Capek deh. Waktu itu berapa orang lo riding di sana? 7 apa 8 orang gitu, karena itu masih, 3 anjing. itu sebelum lockdown. Jadi kayak masih agak naik-naiknya nih COVID, jadi kayak belum berani sampai banyak gitu. Yang dari Jakarta lu doang? Dari Jakarta ada 4 orang, sisanya Oke. dari Jogja semua. Perempuan semua? Enggak, gue cewek sendiri. Lu sendirian? Bang, gokil bang. Parah, gue pernah ketemu dia lagi Willy gitu. Mundur. Habis CFD, mundur. Oh saya Willy mundur tuh. Saya nyerah. Asik. Nyerah gua. Bener. Kalau lo sepeda paling jauh kemana? Sebenarnya gue baru inget. Jadi gue waktu itu pernah ikut ke Bandung bareng ada grup gitu. Dan itu juga sebenarnya campur sih. Maksudnya sepedanya macam-macam. Biasanya emang buat kuliner haha gitu. Buat kuliner. Terus habis itu kita emang rutenya tuh rute kuliner. Jadi misalnya spot pertama makan apa gitu. Waktu itu masih Di Bandung kan, Di bukan Bandung. ke Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Bener Jadi jalurnya sih gokil men. Asli kan? Iya. Asli. Dan waktu itu kita masih pada pakai folding semua. Lo pakai folding juga? Gitu. Tapi gue itu Lumayan sih pas gini-gini kan. Iya kan? lumayan amazed ya. Gue bukannya iniin, cuman kayak nggak banyak sih yang gue kenal cewek mau main sepedaan. Kalau road bike ada emang beberapa teman-teman gue gitu. Tapi kalau kita kan sepedanya sepeda busukan ya. Kalau Sepeda hias. iya kalau busukan. Cuman kan kenapa sih mau? Maksud gue kan panas, macet, debu ini itu gitu, capek. buat cewek kan gitu kan. Iya, Buat iya. kita aja kalau sepeda, gimana nih? Hitam. Gue pokoknya kalau habis sepedaan aja gue langsung ke Johnny Andrean. Ngapain Mau lo? training lagi? Lumayan. Dan murah. Kenapa ya? Mungkin merasa ya nyaman dengan semua itu gitu. Malah kayak di atas sepeda tuh berkendara itu ada feeling tersendiri yang mungkin kalau misalnya naik motor atau naik mobil tuh nggak sama
gitu. Ya lebih ke experience yang didapetin gitu. Ya mau panas, mau hujan gitu. Kita juga pernah sih hujan kering gitu juga pernah. Iya. Kayak gitu tapi seru gitu kayak itu nggak tergantikan kan rasanya Iya. tuh gimana ya kayak Pada dasarnya emang anaknya nggak bisa diem. emang sebenarnya. iya emang suka aja gitu pada dasarnya. Selalu melakukan hal-hal yang baru kayak dulu gue sempat main skateboard sempat, basket sempat, kayak semuanya dicoba gitu. Begitu main sepeda Baru ketemu nih. coba lagi gitu. aja. Iya. Nah, gue mau nanya dikit satu pertanyaan. Karena kalian women cyclist pernah punya idola cyclist cewek nggak? Nah, Kalau gue ya, mungkin kalau dari kalangan kita itu gue Mbak Ade Putri sih. Oh, Mbak Ade. Karena Sama. dia melakukan kegiatannya memang dengan sepeda. Jadi menurut gue nyampe aja konsep bersepedanya gitu. Iya. Maksudnya melakukan kegiatan day to day-nya. Iya, day to day-nya Dia kan ke gue Bali juga ya? lihat kayak Memang memang Bali. ke Bali. cyclist gitu. Iya. Liburan. Kepang doang lagi. Iya. Kepang di Kuta. Tapi menurut Iya gue sih. sekarang cewek-cewek juga udah banyak banget kalau kita lihat kayak Swift Industry. Swift Iya. Come Out. Ya Swift Cam Out tuh ownernya cewek. Terus kayak barangnya the good things adalah barangnya semuanya bagus banget. Iya, iya. Dan Parah dia sih. dan dia ngelit Timnya. Swift-nya gitu menurut gue. Kayak Jambi-Jambi gitu ya. Ah. Ya kan kalau lo suka follow Jambi-Jambi gitu Gue sih. follow Jambi-Jambi. Buat gue sih itu cewek inspiring banget gitu ya. Keren. Asal Keren asal banget. tapi nyampe. Gue Nyampe yakin banget, cowok pasti iya. ngikut sih. Iya. Gila, arrive banget. Iya Mulai kan? dari Iya. style sama sepedanya nyampe sih. Semuanya Banget. sih. Postingan-postingannya gitu, story-storynya kayak wah. Udah itu udah kayak satu paket udah. Selalu ngiler gue kalau ngeliat mereka gravelan gitu. Kayak wah ini beyond nih, tapi emang ya itulah ya gitu. Cewek menurut gue kalau misalnya doing it cewek di sepeda gitu selalu seksi sih Iya, jadinya iya. gitu. Ya emang ada gitunya ya. Iya, ada selalu ada. kayak ada edge-nya gitu, ada gayanya gitu. Bukan cewek yang cuman kayak dandan manis terus kemudian berjalan gitu ya kan. Kayak kalian gini kan buat gue kayak yang emang on a daily basis duduk di situ, Iya. pakai itu, abuse sepeda lo gitu ya. Bukan cuman kayak for the perks of being ada di Instagram. Nah, gitu. bukan Iya kayak hype doang gitu. Bukan konten lah. Iya. Iya. Nyambung ke obrolan sebelumnya. Spot-spot yang tiba-tiba ngagetin, ya kan? Boleh ceritain dong spot-spot dari kalian. Kalau di Jakarta ada apa aja, luar Jakarta apa aja gitu. Yang mungkin bisa nanti kita coba. Iya. Gue juga siapa tahu bisa nyobain tuh tracknya. Iya. Coba, Apa? siapa duluan mau cerita? Dari gue kali ya. Boleh. Iya, nih. Gue pernah waktu itu sepedaan ke Danau Jabon yang ada di dia tuh jatuhnya masih Serpong ya, Serpong base di situ. Itu kalau pagi sepi banget. Enak waktu itu gue pernah sepedaan sama 4 temen gue, 6 sorry. Temen gue ke situ, terus kita duduk di sana, tiba-tiba udah kayak 2 jam aja kita ngabisin waktu di situ doang. Saking sepinya dan jadi ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman. Nyemplung nggak? Enggak, tapi bisa nyemplung kalau mau mau bisa nyemplung. Coba. Kita waktu itu nyemplung. Nyemplung kita. Gue gak ikut. Oh, lo nggak ikut ya? Gue gak ikut. Ada yang tenggelam. Lo juga? Ikut kan ya? Gue dengar cerita. Gua berenang nih sama yang lain-lain. Ternyata salah satu teman kita nggak bisa berenang, men. Terus jadi kan itu kan danau ya. Jadi begitu masuk Langsung dalam. gua kan injek Iya. nyampe, ternyata nggak rata kan. Langsung gini Ada ya. satu bagian yang kayaknya pas Ledok. bagian dia turun Langsung dalam. Langsung dalam. tenggelam, men. Terus kita kayak kita Udah, bercanda, nggak kita Iya. tolongin. Nggak Kita tolong. diemin gitu. Udah. Sekarang orangnya udah. Sampai Ya udahlah kita relakan. Tapi Nggak, ada. di sana itu gitu. Ada sekarang tapi udah nggak bisa ngobrol langsung sama dia. Kemasukan soalnya. Kemasukan air, tay. Waduh. Nggak, tapi itu. Terus Ada juga waktu itu gue sempat 1 kali mancing di Danau Jawir. Jawir. Jawir tuh di mana ya? Gimana tuh? Samping gue nih mancing, dapet ikannya gede-gede banget. Itu bawa dari rumah kali kan ya? Iya. Bawa dari rumah. Memang dari situ dia mancing. Di rumah Pernah ditaruh. juga kalau misalkan di kota-kota situ gue pernah 1 kali gue sepedaan berdua sama temen gue. Itu di deket kota itu sana lagi deket Pasar Baru itu ada spot keren banget yang kayak temen gue ngasih tahu nih, di sini ada spot keren. Jadi kita tuh masuk ke dalam satu hotel gitu. Ya dia depannya hotel, cuman ternyata bukan check-in. Pasar baru. Arah ke Pasar Baru, dia Oke. mengarah ke kota situ. Jadi ada satu hotel, pas kita masuk ternyata ada kelenteng di dalamnya. Oh, oke. And then
Sebelah Ya, mana itu tuh? Bagus keren banget sih, ya, arsitekturnya maksud gue bagus kayak- pasti. Udah bagus. Wah ada ya dalam hotel kelenteng gitu. Masuk ke arah pasar Tapi baru di nih. dalam komplek pasar baru. Nggak masuk ke pasar baru, arah pasar Arahnya, baru. Arah pasar arahnya. baru. Lu masih Mengarah ingat hotelnya dekat apa? kota. Nama hotel Red Top. apa? Novotel ya, Novotel yang arah ke sebelum Oh, sebelum tahu, Gang tahu, Gloria tahu. sih Iya, sebenarnya. sebelum- iya, arah iya, ke gitu. situ ya kan, Dek? Iya, tahu Nov. itu. Lo pernah ke Jadi situ? Novotel. Nah, itu tuh di sebelum-sebelumnya tuh ada banyak kayak gang-gang kecil kan. Belum pernah sih, cuman waktu itu sempet ngelewatin. pas Lebih sebelum kayak masuk mungkin situ. kayak di pasar baru gitu kan banyak kelenteng juga sih. Oh, lo kayak kalau misalnya di Jepang lo tiba-tiba ada kayak Iya, iya, iya. Yang kecil Shrine, gitu shrine lah, kecil shrine gitu di dalam situ kayak gitu ya. heeh. Kalau lo kemana? Gue di daerah Sawangan Cinere situ. Nah, Itu itu yang so banyak- Acung suka posting Iya. tuh. No. Banyak iya. lembah-lembah yang gue nggak tahu itu namanya apa. Cuman bagus banget. Jadi kayak ini loh di kayak pas, Jalan pokoknya Bandung. Sawangan dikit bukan Jalan Bandung tuh kan masih kelihatan perumahan ya. Ini bener-bener yang turunan tanjakan gitu. Kayak jalur Naikan. driver gitu ya. Iya, kayak Sawangan gitu. dekat Terus, airport. enggak, masih lurus mau ke arah Bogor deh. Pokoknya itu udah perbatasan. Jadi di situ ada jalan-jalan kecil, jalan potong yang memang rutenya naik turun gitu kan. Cuman kanan kirinya tuh bagus banget ngelewatin sawah Dari yang Gaple. bener nggak ada apa-apa. Gaple belok kiri. Enggak, belum nyampe Gaple sih, itu masih mana ya, Pondok Cabe. Yang mau ke arah BSD deh, deket Parung-Parung situ. Di dalam-dalamnya tapi lewat jalan-jalan kecil itu banyak banget yang sawah. Terus tiba-tiba nuansanya ganti lagi jadi kayak Bali gitu. Kalau siang Oh ya? terik gitu. Itu iya, yang kalau si kayak, Acung suka foto nggak sih pagi-pagi itu? Bukan ya, bukan daerah situ ya. Ya, Soalnya banyak. daerahnya kayak gue nggak pernah lihat sebelumnya, terus dia dekat rumah gue nih gitu. Pasti daerahnya Depok berarti. Iya, Iya. iya, nah itu Daerah-daerah banyak, sana, banyak, kan? banyak yang kayak Ya gitu. kan? Kalau kemarin Devri juga gitu yang bikin video yang mereka pada sepedahan itu, terus ini kayak bukit-bukit apa Bukit-bukit, gitu. iya. Tiba-tiba ini di Cinere aja gitu. Iya, di Cinere ada tuh di dalam kompleks apa sih, Mediterranean atau apa Di ya? kompleks. Mediterania. Pokoknya di dekat lapangan golf tuh ada kompleks, nah di dalam tuh ada bukit-bukit yang emang buat ini Motor cross. motor cross. Iya kan biasanya motor cross. Ada bukit-bukit, iya motor cross juga ada di dalam situ. Buat Kok ada. downhill. Buat downhill. Tapi tuh banyak tuh Tapi- sebenarnya. Kita belum pernah loh ke situ dong. Banyak. Nah, Gue waktu itu soalnya pernah gini. Gue tiba-tiba diajak sama Bona, sama Anggur gitu sepedahan, ngeluping Bogor, balik. Enggak, dari Cinere, looping Bogor, balik gitu. Terus gue diajak. Jadi ada satu, gue ngelewatin jembatan penyeberangan. Bukan jembatan penyeberangan, iya pokoknya jembatan penyeberangan. Tapi yang di seberangin tuh lintasan kereta api. Dan Oh iya, gede banget lintasan kereta apinya. Gue kayak, Di mana, Bang? Depok. Di Depok. Depok. Makanya gue kayak, Coba di oh ternyata situ. tuh sebenarnya kalau Jadi kapan-kapan dong, diajak jalan-jalan, dong. yuk, Iya, mau iya. yuk, Ayo, yuk. ayo. Kalau di explore sih gokil. Iya, ekspor tuh banyak banget soalnya, dan itu yang tiba-tiba aja ada gitu di tengah-tengah. Soalnya nggak jauh juga. Nggak ya. jauh, Iya, nggak jauh. iya. Terlepas dari sepeda gitu ya, kan pasti kalian punya kegiatan lain nih. Kayak gue denger kan emang lo buku baru launch, lo juga scarf gitu ya. Ceritain dikit dong, gimana sih apa yang dilakukan tuh? Mulai dari gue dulu kali ya. Boleh. Jadi dalam waktu dekat ini seperti yang gue bilang sebenarnya gue tolnya ngalir aja. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu seniman Jogja, namanya Gang Budi. Gang Budi, Jadi kita sepakat buat satu art collaboration gitu, lokal konten, masih tentang sepeda, cuman dari view gue. Jadi artworknya dia itu memang terjemahan visual dari gue dan mengambil elemen-elemen yang gue suka. Oke. Tapi dikaryakan oleh dia dan dibentuk menjadi scarf gitu. Outputnya Bentar, scarf. dia apa lo tadi? Menerjemahkan visual dan idenya dari gue, Oke. tapi versi dia. Jadi kita buat satu jalan tengah gitu, gimana si scarf ini tuh kita beri judul Psychedelic Wheels on Scarf by Dia Pitaloka X Gang Budi. Sedap. Sun bakal Itu pasti ada unsur musik di belakangnya Nyampe. tuh, ya gak sih? Iya. Psychedelic, ya kan? Apa Iya. tadi psychedelic? Coba diulang bisa nggak, Mas? Psychedelic Wheels on Psychedelic. Scarf by Dia Pitaloka X Gang Budi. Teler banget tuh ya. Pas dibuka, Udah pasti. let me take you down. Langsung, ya gak sih? Psychedelic banget. OST banget tuh, original soundtrack Iya, banget tuh. langsung. Buat iklan gitu sih. Rencananya bakal titip jual juga, gue bakal titip jual sini juga nih pasti sama serius lu? beberapa, boleh kan? Boleh banget, boleh banget, boleh, boleh banget. boleh, Boleh, boleh. boleh. Gue beli boleh gak?
Ya boleh lah. Tapi itu harus emang buat bukan cuman buat cewek kan, buat cewek dan cowok unisex Iya, kan? buat cewek dan cowok. Scarf kan bentuknya. Scarf, bentuknya scarf, bisa dipakai untuk sepeda, untuk apapun bisa sih sebenarnya. Dan rencananya gue Tidur bakal paling. jual ke beberapa store yang memang ada kaitannya dengan sepeda, coffee shop, bengkel-bengkel. Gua Yang mau relate. jual. Jadi idenya apa yang diterjemahin sampai jadi psychedelic? Karena Apa lo gambar-gambarnya men-triggernya apa? yang men-trigger gue untuk memberi judul itu karena memang konsepnya itu gue pengen bukan nabrak ya, ibarat katanya di luar beyond aja gitu, jadi out of the box. Dimana gambar-gambarnya Gang Budi itu memang seperti itu. Jadi gue cuman memberikan kayak elemen, gue pengen ada elemen ini, pengen ada elemen ini, diterjemahkan sama versi dia. Jadi memang kayak, ada ya gambar kayak gini. Jadi beyond aja gitu, kayak lebih banyak fiksinya juga sih seharusnya. Kalau lu? Oh, Kalau ini kan ada bukunya. Ada Iya, bukunya. makanya. Tolong Bu. Tapi itu yang emang edisi, maksudnya itu yang jilid pertama. Nah rencananya nih soon akan rilis yang kedua. Oh, Gitu. jadi ini pertama. Ini pertama, jadi trilogi bukunya. Bukan. Oh, Bukan. Buku tahu buku nggak Mas? ini Bang. Iya. Iya itu. Ini buku nih. Buku. Lumayan buku. Lo nggak bisa baca Bu. Iya, Bun. Ingat Bun. Ini Lo, kayak lo masih kejar Gendam pensi, ini gitu. Mas. Ilmu gendam. Gue boleh lihat gak? Boleh banget. Jadi ini tuh yang buku pertama, sebenarnya trilogi. Ini konsepnya apa? Konsepnya sebenarnya apa ya? Jadi dia ini adalah salah satu manusia yang terlahirnya itu di zaman, pokoknya dia terlahir tuh pas apokalips gitu. Jadi dia salah satu korban dari, bukan korban ya, kayak salah satu subjek eksperimen gitu. Nah, terus dia tuh punya misi di waktu yang sekarang. Jadi dia akan travel ke beberapa rentan waktu gitu. Buat benahin itu. Buat benahin, Time travel nih. ya, buat benahin Voyagers. dunia gitu. gue datang nih waktu itu launchingnya. Iya, launchingnya datang. Oh iya, launchingnya di mana waktu itu? Launchingnya di mana Waktu itu nih? di Gute. Di Gute. Gute. Di Benar banget. Ini Mana gue kayak ada kayak tadi ada kayak kode-kode Iya, apa tuh itu gue apa bikin sih? kayak semacam Aksara. gitu, aksara ya. Jadi namanya jadi kodenya itu kan sebenarnya terbentuk dari kotak sama lingkaran. Sebenarnya pesan yang gue pengen sampaikan itu adalah menemukan possibilities di antara keterbatasan dan kebebasan. Itu sih sebenarnya. Jadi itu filosofi dari si kodenya itu sendiri. Ini gitu. ini maksud gue nih gokil sih. Lo Iya. lo selain harus create story-nya, Iya. lo harus create aksaranya. Iya. Iya kan? Aksaranya kemudian baru bisa ditwist lagi jadi ceritanya. Iya. Iya. Iya kan? Ini kayak 3 layer gitu. Ini trilogi yang sebenarnya runtunnya tuh acak gitu. Nah, ada lagi nih lagi trilogi runtunnya. Runtunnya Acak. acak. Jadi nanti di antara di balik buku ini sebenarnya tuh ada kata-kata yang gue tulis, tapi itu hanya bisa berarti itu secret words yang kalau digabungin ada, kan ini bukunya tercetak 1000 kopi kan. Nah itu masing-masing orang punya satu kata di belakang yang beda-beda tiap orangnya. Jadi ketika nanti digabungin itu sebenarnya ada satu cerita baru yang sebenarnya itu ada di buku 2. Gitu. Ngerti gue. Gokil. Nih, Gue tiba-tiba nih, lost. Jadi teaser Asli. Gue tiba-tiba lost. IQ gue nggak setinggi itu Asli, lagi. tapi gue setinggi tuh, sorry. gitu. Enggak, tapi gue ngelihatnya ini Saya tuh takut kerasukan nih, Mas. lumayan lumayan science fiction dark banget gitu ya. Terus lo kayak bikin aksara kayak gini tuh menurut gue, wah kayak kalau lo nonton Star Wars kan gitu kan bahasa Wookiee tuh buat gue yang bikin, wah anjing keren banget bisa bikin kayak gitu. Nah, lo dapetin bisa nyampe ke sini tuh bikin kayak gini itu dari mana? Sebenarnya dari lucunya itu dari Ada kejadian sehari-hari. sepeda-sepeda. Ada unsur Ada. sepedaan Makanya ya? justru Oke. tadi gue baru mau ngomong kan nomadic existence itu kan sebenarnya kayak nomaden ya, eksistensi yang nomaden. Jadi ketika lo sepeda, bukan lo tidak ada, maksudnya bukan lo keberadaan lo tidak ada di mana-mana, bukan, tapi eksistensi lo saking luasnya lo bisa setiap momen itu tuh lo udah ada beberapa lo exist di tiap momen itu. Jadi makanya kenapa terjadilah si nomadic existence itu karena salah satunya inspirasinya dari lo riding sepeda, lo dapet kayak every moment itu ada new things yang lo bisa ini, makanya lo kayak terlahir kembali terus gitu. Itu sebenarnya di baliknya itu. Which is ya itulah ini bersepeda. Nah,
kalau gue Gokil. berhenti bersepeda, gimana nanti bukunya? Bener. Gitu kan. Gokil sih nih, Bang. Iya kan? Ya gitu sebenarnya. Kuliahnya apa ya Mbak? Kuliahnya nggak ada hubungannya sih sebenarnya passion. Tapi kuliah di ilmu. Ini nggak kuliah tapi tapi lo selain ini ngapain sih? Apa? Your daily job gitu? Daily job ya ada lah, salary woman lah. Kita. Lo vokalis kan? Vokalis Iya, juga, lo musisi, musisi. juga. Heeh. Tapi ya sekarang kan agak susah ya, maksudnya gigs juga. Tapi lagi- masih terus sih. Jadi ini juga sebenarnya ada soundtracknya juga. Ada single ya? soundtrack Lo bikin juga. Ini soundtrack ada- ini juga? ada di SoundCloud tapi. Lo mestinya rilis di sini juga nih. Yoi. Sebenarnya gue tadi mau kepikiran pas harusnya dia gitu. keluarin itu Gue tuh. pengen bikin yang edisi nanti limited lagi ya dia bisa juga tuh. Gokil sih. Tapi Mas. ini bukunya dia juga apa jahit sendiri ya? Jahit Dek? sendiri Bukan sebenarnya. di- Nah ini tuh karena tadi masih belum dijilid. Jadi sebenarnya tuh semuanya cetrek. tuh Ini gue saya custom bisa jahitin sih, Om. jahit sendiri. Gue bolongin pakai bor. Aha. Habis itu gue jahit satu-satu bukunya itu ada waktu itu berapa pas rilis tuh gue jahit 50 buku. Wah, gokil Jahit sih. sendiri. Jahit sendiri. Hand pakai sew. singer. Enggak lah, enggak pakai alat sendiri Dirilis, pakai tangan. dirilis di mana publishernya? Di John Johnny and Mary. Mary. Jadi- Di itu, siapa namanya? Mahadi. Mahadi. Heeh. Gokil, dia mau ya nulis Dia ini. mau karena ya dia mungkin nggak tahu ya, mungkin kena Kalau juga sama ceritanya. iya teman-teman sepeda enak nggak sih dia Enak, kayak bikin ah, satu iya. project Iya, satu iya, Project iya. bisa scarf gue juga kebetulan publishernya Mahadi juga. bareng, Oh. gitu. Lo kalau kayak gitu-gitu gimana? Kayak misalnya tiba-tiba lagi duduk-duduk udah sampai ya sepedahan gitu terus tiba-tiba ngobrol, gue kalau bikin ini gini-gini gimana sih proses kreatifnya gitu? Kalau lo mau ini kayak lo deh mulai dulu deh. Idea-idea itu tuh justru malah terjadinya biasanya gue keceplos aja gitu, misalkan gue kepikiran nih pengen buat ini. Sebelum-sebelumnya mana kepikiran, Iya. cuman di saat at the moment itu kadang kita bikin ini yuk kayaknya seru deh gini. Iya Jadi ayo spontan. akhirnya jadi ngobrol ditekunin ya harus jadi gitu. Iya sih. Kadang inspirasi datangnya emang spontan sih Benar, gitu. Dan benar. itu yang sebenarnya poin juga dari mungkin pertemuan-pertemuan yang acak itu juga dari pertemuan random itu akhirnya menjadi sesuatu yang kita juga nggak tahu langkahnya ke arah mana tapi Ada aja opportunity-nya nggak sih? opportunity-nya ya jadi berbuah karya berbuah apa gitu pokoknya buat kitanya juga impactnya ya buat diri kitanya ya banyak gitu untuk Toh lagi pula growth-nya. kan maksudnya bagus juga kitanya fun tapi ternyata ada karya juga di dalam Produktif. produktif, Produktif. gitu. Sepedanya dapet, Berkaryanya dapet gitu kan happiness-nya dapet nambah sehat teman juga, banyak. ya kan? Kenyang ya nggak? Kenyang, Kenyang gitu. Makan Gaya enak, juga tetap, makan gitu enak, kan? dandan Gaya tetap juga dandan. tetap, dandan tetap dandan. Jadi lengkap udah itu. Keren. Nah terus oke, nah ini kan udah semua karya lo nih gitu ya. Gue sekarang mau balik nanya lagi ke more into cycling gitu. Kalian gadis-gadis di atas sepeda gitu. Pikiran gak sih bikin kayak riding semuanya cewek? Atau bikin kayak kru riding semuanya cewek gitu. Mau sih mau. Kepikiran sih belum pernah, tapi kayaknya kalau akan dibuat ya lucu juga ya kayak Iya. misalkan kita sepedaan tapi cewek-cewek semua terus atau kok misalkan kita punya di dalam satu itu kita bikin event ini kita sepedaan kesini yuk tapi kita pakai ini atau apa bagus juga kan seru juga lucu Seru maksudnya tuh. kayak apalagi Iya. kalau Lucu, lucu. cewek-cewek semua gitu. Gue jarang banget, gue nggak pernah lihat yang benar-benar satu Iya, satu kru. rombongan terus yang cewek semua gitu pasti kan kayak terus cewek bentuk sepedanya kayak gini lagi. Asli. Bukan yang sepeda cewek-cewek manis pakai keranjang gitu, Iya. udah bukan gitu emang yang on wheels gitu kan. Oke. Sekarang masuk ke yang paling penting nih ya. Ini kayaknya juga yang gue rasa sama nih antara kita sama mereka nih. Apa tuh? Namanya cewek-cewek pasti kan doyan dandan saat bersepeda. Gitu, kan. Kita bicara fashion lah ya, nih Ya. ini bakalan seru nih. Gitu. Ya. Kita aja agak centil kalau sepedahan kan. Makanya. Mesti cari-cari yang pas, Matching-matchingin. supaya pas foto bagus gitu-gitu ya. Nah kalau buat kalian, how matters fashion di bersepeda? Menurut gue sangat penting sih, apalagi kan gue cewek ya, misalkan gue sepedaan Sabtu, dari Kamis gue bisa mikir, udah Sabtu Sedap. mau Udah pakai apa ya? direncanain. Iya, Kayak iya. gitu. Menurut gue juga kayak sepedaan dan fashion itu sangat inline dan relate. Iya. Jadi kayak misalkan gue sering lihat juga nih, kayak di JMB, Ultra Romance atau Pop Grumpy, kayak gitu. Mereka sepedaan, tapi fashion mereka itu ya sekenanya aja. Walaupun misalkan kalau dalam kasus gue udah hari Sabtu mau gue udah mikir Kamisnya pakai ini, ujung-ujungnya yang dipakai di hari H yang nyaman juga kan. Benar. Cuman kalau misalkan bicara soal fashion, kayak yang gue lihat tadi, yang gue bilang tadi, mereka sepedaan tapi bisa dipaduin dengan misalkan overall atau scarf atau bahkan tuh kadang gue lihat juga pernah
dia pakai kayak oversize blazer yang tipis, linen gitu. Menurut gue itu keren banget sih buat fashion sepedaan. Jadi memang skenanya aja. Harus sore kayaknya tuh. Iya. Blazer. Enggak, tapi kalau pagi juga di Bintaro lo pakai blazer, Iya, begitu sepeda ketemu diomongin. begitu ketemu Iya, jam 11. pasti pastikan. Tapi menurut gue kayak yang sempat gue singgung kemarin, grunge gravel kan gue bilang. Ya yang namanya grunge ya sah-sah aja menurut gue, kayak lo nabrak-nabrak aja terserah. Skenanya aja selama lo nyaman dan lo merasa keren ya cus aja sih. Grunge gravel tuh apa sih? Yang kemarin dia Nggak tahu, gue jelaskan. penasaran. Oke. Kan banyak yang belum tahu. Oke, ya benar. Tapi lu ya kan, lu kalau sepedahan apa yang harus lu pakai? Ini apa namanya daleman Airism. Itu Airism. gue harus pakai. Oke. Itu harus gue pakai banget karena misalnya gue kan kadang-kadang sepeda tuh suka seharian ya. Jadi dari kering basah. Nah kalau pakai Airism tuh terjaga. Oh. Jadi daleman itu luarannya terserah seininya aja senyamannya gitu. Tapi biasanya sih gue setelannya gini. Jadi Airism luarannya shorts, di atasannya antara lengan panjang atau enggak gue pakai Airism lagi dalemannya, tapi luarannya pakai kaos aja gitu kan biasanya. Terus atau enggak pakai shorts yang pendek gini. Kosaki biasanya suka panjang segini atau enggak segini, terus bawahnya pakai Vans atau apa gitu. Kalau gue mau nanya sama lo berdua. Kalian ada pesan-pesan nggak buat teman-teman cewek yang di luar sana yang sudah mulai bersepeda atau yang masih ragu-ragu? Baru mau bersepeda. Apa ya? Buat woman cyclist ya. Women cyclist ya. Pesan dari gue sesimpel boys bareng gak sih? Makin banyak cewek makin enak sebenarnya, makin seru. Makin seru. Dan buat yang mau mulai sepedaan, mulai aja dulu. Dulu gue juga gitu kok, kayak main sepeda tuh, ya gue mulai dulu, baru gue bisa merasakan feel-nya bersepeda ketika gue mulai. Jadi pada kuncinya lo mulai dulu kalau mau main sepeda. Iya. Setuju. Mulai dulu, abis itu reach out aja ke siapapun yang tahu yang sepedahan. Ntar lama-lama akan datang Lama-lama juga iya, ya. lama-lama akan Komunitas datang. ada yang ini. Iya, apa-apa. kayak Jadi kalau ada teman-teman cewek di luar sana yang aku pengen deh sepedahan sama Boleh dia, kontak. sama dia, Boleh banget, boleh banget lah. Paling Nanti kita gampang. ada di sini Instagramnya. Ada nih, ada di sini. Setelah ini nih. Instagram gue. Ada di Setelah sini. ini ada di sini. Seru banget. Boleh banget reach out aja. Apaan? Jadi pengen sponsor deh. Dapat gratisan hari ini. Alhamdulillah. Iya. Apa namanya ini? Hari ini kita dapat dari Kopi Nyai. Kopi Nyai, iya nih. Lo Kan? bukan kopi kayaknya? Bukan. Gue Peach Mojito. Oh gitu. Lo Kalau apaan, Trik? gue ini katanya yang paling enak nom, Biscoff Coffee. Ya kan, nih kalau biskuit Biscoff nih, aduh gawat. Biscoff tuh yang macan itu. Bukan. Salah. Bukan ya? Itu bis apa gitu. Kalau lo berarti bukan kopi Bukan. ya? Gue capek. Dek, ngopi terus. Ngopi terus. Kayaknya kamu Naik. asam lambung Nah, terus ya. Kalau udah aku sih masih usia. kuat. Udah usia. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Pela. mampir kalau habis sepedahan ke Kopi Nyai. Kopi Nyai. Ada di sebelahnya Dominate. Nah, kalau yang pengen kopi, Biscoff ini katanya yang paling terbaik. Banget. Kalau yang non kopi, Kalau nggak bisa minum kopi bisa nyobain ini. Banyak lagi sih sebenarnya menunya. Bisa Macam-macam, cek Jack. juga di IG-nya. Bisa beli langsung GoFood atau mendingan di- nongkrong sih. mending langsung samperin kali ya, biar tahu tempatnya biar tahu. juga ya. Gitu. Oke guys, jangan sampai kelolosan. Ingat pesan kita, tengah hari bentet, minumnya Kopi Nyai. Kopi Nyai, pilihan remaja. Oke. Buat Mbak Indah dan Mbak lagi. Tidak lagi. Udah kita sampai ke segmen terakhir nih. Apa tuh? Segmen curhat. Segmen Nah, curhat. curhat. Coba dong guys dibantu. Kita Nih, ada kita biasanya di segmen terakhir tuh ada yang namanya baik apa? baik Backlash. clash. Baik Baik clash. Jadi clash. kita suka bawain foto sepeda, kadang-kadang foto sepeda kita Sepeda juga. kita. Tapi kayak hari ini kita nggak tahu ini sepedanya sepeda apa. Buat di lo mau celak boleh, lo mau kasih input boleh, lo mau kasih. Kalau gue mendingan diginiin. Kalau gue mendingan jangan dipakai. Oh gitu. Iya. Bisa gitu? Bisa. Ya Kita udah dapat sadis izinnya. itu. Oh udah dapat Kita izin. udah dapat Mau izin. Lulus sensor ya itu ya. Mau abstain boleh. Abstain. Idem. Ya jadi Idol deh, idol. siap nih ya. Apaan? Siapnya ini apa lagi? Apa ya? Nih. Ya. Ini sepeda siapa ya? Adalah sepeda yang lagi rajin-rajinnya nih.
Nih gua nanya dulu sebelum ini sepeda ini menurut lo gimana? Ini sepeda nih. Ini sepeda loh. Sepeda. Gue sih nggak yakin ya. Gimana menurut kalian sepeda ini? Bentuknya sih sepeda. Satu-satu biar enak. Dari Maenda. Nah, Mbak Endah tuh siapa ya? Lu salah. Mbak Dia. Gue jadi bingung gitu. Siapa nih? Coba deh. Specialized hard rock. Bentuknya sih sepeda ya. Iya. Itu sih dari gue tadi. Coba Menurut gue ya, menurut gue mungkin gue pribadi nih ya, Iya. gue akan pakai cranknya itu jadi silver semua, hubnya juga, Iya kan? bannya gue kecilin sedikit karena volumenya terlalu besar nih. Iya. Oke. Menurut gue, kalau dari parts seat post ini juga mau gue ganti silver pastinya. Posisi belnya yang gue suka. Cuman itu doang kan? Posisi Iya. belnya Iya. unik. itu posisinya. Posisi Yang bel lain yang ada posisi yang bel lain. yang nggak bisa pencet tuh. Iya. Nggak Gak apa-apa, pencet yang penting itu. ada yang disuka. Yang penting kalau gue yang menarik si posisi tempat minumnya tuh. Oke. Karena Ntar dulu, dari Mbak... Siapa nih? Dia. Jangan sampai Dia. salah lagi nih. Dia. Berapa kamu nilai? Mbak dia. Mbak Dia? Mbak Di. Dari selera gue ini 7/10. 7/10. 7/10. Kok jadi pecahan? Dong, yang paling pecahan, yang paling Dari 1 sampai 10 Tunggu, poinnya berapa? 7 dari 10. 6/3. Oke, pangkat 5 Kalau bagi yang- 7. yang paling tinggi itu berarti 10 berarti ya. 10. Iya, 1 to 10. Kalau menurut selera gue itu di Jangan dipakai lagi deh. 5. Sepeda ini. 5. Iya. 5. Kalau gue Ya, kita juga bilang 3 sebenarnya. Iya. 5 lah. 5 ya. Nih, Oke. kalau gue bisa kasih saran adalah lu mendingan udah stop. Lu buang-buang duit lu. Yang punya sepeda kan? Iya. Berhenti aja sepedaan nih. Enggak jelas. Oke. Terus gue mau ngomong di bawah 7 tuh tadi agak nggak tega gitu. Tapi Nggak sebenarnya apa-apa, coba tapi jujur lu mau ke jujur. situ kan? Jujur Lu mau ke Sebenarnya situ berapa? kan? 4. Sebenarnya 2 sih. Iya kan? sebenarnya kalau mau lebih jujur lagi gue Jual sih deh. mendingan nggak usah jual aja. Oke. Kalau gue Karena di mending acara pretelin. Fun Weekend The Lex, sepeda ini kita kirim satu-satu ke Mas dan Gue pretelin aja. enggak gambarnya aja. Gambarnya aja. Kita laminating. Sebenarnya gini, kita tuh sebenarnya nggak pernah ada segmen ini sebenarnya. Kita tuh ini nih lebih ke intervensi lah ke salah satu teman kita. Kita tuh kayak ngomong ntar ditakut disangkainnya jelek-jelekin gitu-gitu. Ji, dengerin ya Ji. Jadi ini Emangnya sepeda siapa Ini sih? sepeda Mas Haji. Oh gitu. Iya. Ini intervensi Iya, sekian udah. uangnya. Iya, kan kemarin kita udah bilang, udah stop. Jadi Stop. saya. Tapi itu kan selera sih namanya sepeda. selera. Nah, tapi tuh selera kita- jelek. Menurut Iya. Mas Haji bagus, berarti sepeda ini bagus. Iya. Oh, Jadi alhamdulillah. selera itu tuh nggak bisa diini lah Betul, gitu. betul. Apa? Bayar. Bayar kan? Kita nggak bokep. Bisa nggak brokep. Oke. Oke. Seru banget ya hari ini ngobrol. Seru. Mudah-mudahan. Dengan tamu wanita pertama kita. Iya. Ini men, menurut gue yang menarik ngobrol sama cewek-cewek tuh selalu punya perspektif yang berbeda gitu ya. Kayak tadi kontemplasi apa segala macam gitu, menurut gue keren banget men gitu. Dan gue to be honest nggak nyangka keluar dari teman-teman kita yang Banget. keren ini gitu. Banget. Jangan lupa Iya bukunya kan? Iya. dan Terus semua Scarf-nya. karya-karya psychedelic dengan ini gokil sih. Mudah-mudahan lancar. Apalagi sekarang udah ada NFT ininya kan. Oh iya, gue kepikiran juga Mau sih. nambahin NFT sekalian. Mau masukin NFT juga. Iyalah. Mau merambah ada ke 3D juga karena kemarin sempet pameranin yang ini. Jadi dibikin kayak 3D projection gitu. 3D visual projection. Nah, ini di 3D-in udah gitu. Jadi pengen kepikirannya nerusin dari situ masuk NFT segala macam. Ya, good. Waduh, kita doain lancar ya, sukses ya. Keren banget. lancar juga Keren dengan banget. scarfnya. Iya. Dengan Harus dibeli nanti kalau udah Pasti. Nah, Pasti ya. Pasti. Terima kasih banget Terima kalian kasih. udah menjadi Terima salah satu kasih. part dari skena sini yang udah bikin skena jadi sustain. Gitu. Mudah-mudahan nih kita bisa tuh yang tadi bike camp, music. kita Iya. janjian lah riding bareng ya. Jalan-jalan. Ya harus Sama dong. sobat fashion.
Yoi. Lagi Ayo dong. bareng dong. Ayo. Harus lah itu. Ayo, Next week, ayo. next week. Next week. Wes kalau gitu. Oke. Iya, thank you. Iya, Thank you. Dea. Terima Thank kasih you. Thank banyak. you. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Thank you. Cheers Sehat-sehat dulu dong. semuanya. Semoga Oke. bisa cepat-cepat gue bareng ya. Pakai kopi nggak sih? Boleh, Boleh. Cheers ya. Cheers. Sehat-sehat terus ya, geng. Terima kasih. Best. Sekali lagi, jadi biasanya kita itu syutingnya ada di satu tempat, cuman kali ini gue mau shout out buat Dominate yang udah kasih tempat ini. Keren men, Yeah, keren. yeah, yeah. Ya kan? Keren men. Ini beyond streetwear men. Ini gila. Ini community movement nih. Banget bang. Gokil. Banget. Bergerak terus. Terus Luar biasa. Banyak. Beli baju diskon lagi tadi. Oh enggak ya, belum. belum. Invoice nanti. Saya beli tanah sih diskon. Next product bumbu rendang bang. Dan belum saya bayar. Mantap, thank you Thank Dominic. you. Terima kasih Dominic.